Hey gengs, gimana kabar ini? Jangan lupa selalu bersyukur ya, dan gue doakan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini, film kita akan membahas tentang alur film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Film ini bercerita tentang Ed Warren dan Lauren yang merupakan sepasang suami istri yang memiliki kemampuan sebagai paranormal. Suatu hari, mereka berdua didatangi oleh satu keluarga yang meminta bantuan karena merasa ada yang tak beres di rumahnya. Ed dan Lauren memutuskan untuk membantu dan melakukan penyelidikan di rumah keluarga tersebut. Akhirnya diketahui, rumah itu dulunya dimiliki oleh seorang penyihir bernama Bathsheba. Sosok tersebutlah yang selama ini melakukan teror dan kutukannya mengutuk siapapun yang tinggal dan ingin mengambil tanahnya. Daripada kalian penasaran, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1980-an di kota Brookfield, Connecticut, pasangan pemburu hantu Ed dan Lauren diminta datang menemui seorang anak berusia 8 tahun. Orang tua anak bernama Gretzel tersebut meyakini jika anak mereka telah dirasuki oleh setan. Pasangan Warren kemudian bertemu dengan keluarga bocah tersebut, yakni Carl dan Judy, saudara perempuan David bernama Debbie, dan pacarnya Debbie, Arnie Johnson. Rumah itu tampaknya telah mengalami serangan iblis. Terlihat lampu gantung di rumah tersebut rusak dan pada dindingnya tampak seperti bekas cakar. Saat mereka beristirahat, Arnie membawa David ke kamarnya untuk tidur. Tak lama kemudian, seorang pendeta bernama Postor tiba di rumah itu. Lalu, David mendengar suara dentuman di kamarnya, dan dia pun langsung berteriak. Ketika semua orang berlari untuk memeriksanya, David muncul dari bayang-bayangan dan menusuk kaki ayahnya. Ed menahan tubuh David, lalu Lauren serta Postor langsung memulai ritual pengusiran iblis. Iblis tersebut itu menyebabkan lebih banyak kerusakan pada rumah dan menyebabkan tubuh David meliuk secara tidak wajar. Saat mencoba mengendalikan situasi, Lauren seolah melihat pandangan semacam sekte pemuja setan. David yang masih dirasuki iblis tersebut kemudian menyerang Ed tepat di dadanya. Arnie kemudian memegang David dan berbicara kepadanya, meminta iblis untuk membawanya sebagai ganti David. Kekacauan itu pun berhenti, dan David tampaknya mulai sudah membaik. Lauren bergegas ke sisi Ed saat dia kehilangan kesadaran. Keluarga Gretzel dan Arnie bergabung dengan Lauren di rumah sakit, tempat dokter memberitahu Lauren. Arnie bangun untuk melihat Debbie dan mengatakan kepadanya bahwa dia pikir mereka harus pindah dari Brookfield, meskipun tidak memiliki banyak uang. Saat sendirian di rumah, Arnie mengira dia melihat ada sesuatu yang memindahkan kotak sereal. Namun ternyata kotak itu ada tikus di dalamnya. Dia kemudian melihat lubang busuk di dinding, tepat sebelum penampakan seorang wanita tua meraih dia dan menggenggam di wajahnya. Ketika bekerja, Arnie dibuat terkejut ketika dia melihat penampakan lain yang membuatnya dia untuk pulang. Tiba di rumah, Arnie bertemu dengan Debbie dan tuan mereka yaitu Bruno. Saat ini terjadi, Ed bangun untuk melihat ada Lauren dan putri mereka. Judy berada di sisinya. Ed kemudian memberitahu Lauren bahwa iblis itu sekarang berada di dalam tubuh Arnie. Lauren kemudian mencoba menelpon keluarga Gretzel, tetapi tidak ada yang menjawab telepon itu karena Bruno menyalakan musik terlalu keras. Lauren kemudian memanggil polisi dan memperingatkan mereka untuk pergi ke rumah Gretzel. Perasaan Arnie semakin memburuk, dan dirinya melihat Bruno seolah sedang menganiaya Debbie. Arnie melihat Debbie seolah sedang berlari dan dia mengejarnya. Lalu dia melihat Bruno sebagai semacam wujud yang mengerikan. Kemudian, Arnie berjalan di jalan raya. Ketika terlihat seorang petugas menemukannya dengan berlumuran darah. Dilaporkan bahwa Arnie menikam Bruno hingga tewas sebanyak 22 kali tusukan. Ed dan Lauren berbicara dengan Arnie dan Debbie saat dia diinterogasi. Dan Debbie membela Arnie dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Bruno tidak mungkin dilakukan oleh Arnie. Keluarga Warren kemudian berbincang dengan pengacara Arnie tentang mencoba membebaskan Arnie dari hukuman mati. Ed meyakinkan pengacaranya untuk membuktikan bahwa Arnie melakukan pembunuhan saat dipengaruhi dan dirasuki oleh iblis.
Di pengadilan, Arnie mengajukan klaim bahwa dirinya dirasuki iblis, namun hal tersebut membuatnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ed dan Lauren kemudian kembali ke rumah keluarga Glazer untuk memeriksa barang-barang milik David. Berdasarkan penuturan keluarga, semua masalah ini dimulai 5 bulan sebelumnya, ketika keluarga Glazer pertama kali pindah ke rumah tersebut. Saat bermain di atas kasur air, iblis tersebut muncul dan mencoba meraih David. Ketika berbicara dengan Debbie, mereka menemukan bahwa ada permadani di mana tempat tidur itu dulu, diikuti oleh kayu busuk yang sebelumnya dianggap akibat kerusakan air. Lauren masuk ke ruang bawah tanah rumah itu dan menemukan sebuah jimat milik penyihir. Ed dan Lauren percaya bahwa jimat tersebut milik sekte pemuja iblis. Ed dan Lauren pun meminta bantuan sahabat mereka yaitu Drew dalam melakukan penyelidikan tersebut. Atas saran Postor, Ed dan Lauren kemudian mengunjungi seorang mantan pendeta bernama Kastner. Kastner yang merupakan pendeta yang pernah meruntuhkan sekte yang disebut The Eclipse of the Ram. Mereka menunjukkan kepada Kastner gambar jimat tersebut. Dan yang dia tahu, jimat itu adalah buatan para pemuja iblis. Kastner kemudian membawa mereka ke ruang bawah tanah, di mana dia memiliki banyak barang yang ia sita dari sekte The Eclipse of the Ram. Di rumah sakit jiwa, Arnie yang sedang mengepel lantai melihat seorang pasien di dekatnya mengalami kerasukan dan menyanyikan lagu Call Me, lagu yang diputar ketika dia membunuh Bruno, sebelum akhirnya diamankan dan harus dibius oleh penjaga. Drew memanggil Warrens dan memberitahu mereka untuk pergi ke Danvers. Dia memberitahu mereka tentang hilangnya dua orang remaja bernama Jessica Strong dan Katie Lincoln. Seperti Bruno, Katie tewas karena ditikam 22 kali tusukan, dan Jessica tidak pernah ditemukan. Tetapi, jimat yang mirip dengan yang ada di rumah Glazer ditemukan dari TKP. Clay awalnya menolak untuk mengizinkan Ed dan Lauren memeriksa berkas kasus tersebut, hingga Lauren membuktikan kemampuan cenayangnya kepada Clay di depan petugas lainnya. No way. Forget it. Debbie dan David mengunjungi Arnie, di mana dia menggambarkan apa yang dia rasakan. David mengetahuinya sepenuhnya dan membuat mereka menyadari bahwa hal yang sama yang dialami David adalah yang mengganggu Arnie saat ini. Clay mengantar Ed dan Lauren ke lokasi hutan tempat gadis-gadis itu menghilang. Lauren menemukan tempat di mana Jessica yang kerasukan mulai menikam Katie. Tetapi koneksi tersebut membuat Lauren menirunya hingga Ed harus membuatnya berhenti. Lauren mengikuti visinya, di mana dia mengejar Katie ke tepi tebing. Tangan iblis menarik Lauren ke bawah, tetapi Ed meraihnya dan menariknya ke atas. Lauren membantu Ed dan Clay bahwa Jessica berada di dasar sungai setelah jatuh. Sebuah tim penyelamat lewat dan memang menemukan mayat. Debbie kemudian menelpon Ed dan Lauren, dan kemudian memberitahu mereka bahwa iblis itu mencoba membuat Arnie bunuh diri. Saat Ed memberitahunya untuk memperingkatkan staf agar menempatkan Arnie dalam pengawasan bunuh diri, suara melengking yang menakutkan terdengar melalui telepon. Sementara itu, Arnie diberi sebotol air suci oleh seseorang di penjara. Dan ketika dia mulai melihat, dia menuangkan lingkaran di sekelilingnya. Ed dan Lauren masuk ke rumah duka untuk menemukan mayat Jessica. Lauren menggenggam tangannya dan melakukan telepati, dan mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah yang gelap dengan lilin hitam dan buku-buku gaib. Dia bertemu wanita anggota sekte yang Arnie lihat sebelumnya, sama seperti dia mencoba untuk memiliki Arnie untuk memotong pergelangan tangannya. Lauren menghentikan ini, dan penjaga menemukan Arnie. Wanita sekte itu melihat Lauren dan kemudian membuat mayat seorang pria besar menjadi hidup. Ed menarik Lauren dari tangan Jessica untuk memutuskan sambungan telepati itu dan menghentikan serangan mayat besar itu. Namun, Lauren memberitahu Ed bahwa wanita itu sekarang tahu siapa mereka. Warrens bertemu dengan Debbie dan Drew untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Mereka menghubungkan kutukan antara dua pembunuhan, dan jimat milik wanita sekte tersebut berada dalam kepemilikan kedua pihak yang terlibat, yang menyebabkan kerasukan melakukan pembunuhan. Untuk mematahkan kutukan itu, seseorang harus menghancurkan altar milik sekte tersebut. Dan Lauren tahu bahwa okultis harus menyelesaikan kutukan demi jiwanya sendiri. Saat Ed mencoba menemukan hubungan antara para korban, dia pingsan lagi.
Lalu, ketika dia terbangun, okultis memproyeksikan dirinya kepadanya dan mengancamnya. Lalu, mayat gemuk telanjang itu menyerang lagi. Dan ketika Ed mengejarnya, dia menemukan bahwa dia hampir menyerang Lauren. Mereka kemudian menyadari bahwa okultis menyiapkan sesuatu untuk menyerang mereka. Dan mereka menemukan totem di atas vas dengan bunga busuk. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Ed dan Drew mengetahui bahwa Jessica mendapatkan totemnya di dalam sebuah kotak dari sekolahnya, yaitu di Universitas Fairfield. Membuat Ed menyadari bahwa okultis bekerja di dekat sana. Pada saat yang sama, Lauren pergi mengunjungi Kastner untuk meminta bantuan lagi. Lalu dia mengikutinya ke ruang bawah tanah, di mana dia mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang putri rahasia, yaitu Isla, yang merupakan okultis. Kastner memberitahu Lauren bahwa ada terowongan di bawah rumah tempat Isla dulu bermain, di mana altar tersebut kemungkinan berada di sana. Lauren kemudian mendengar langkah kaki dan menyadari Isla ada di dalam rumah. Lalu Lauren pergi mencari terowongan, sementara Isla menemukan Kastner dan menggorok lehernya. Pastor Newman bersama Debbie di sisi Arnie, meskipun dia merasakan kehadiran Isla. Saat Lauren menemukan altar, Isla bersiap untuk mengakhiri kutukan. Ed kemudian bergegas ke rumah dan pergi mencari Lauren. Akan tetapi, Isla menemukan dan meniupkan bedak ke wajahnya, yang membuat Ed merasa kerasukan serta membuatnya marah. Lalu dia mencoba mengayunkan palu godam ke Lauren. Ketika ini terjadi, Arnie yang masih kerasukan semakin tidak terkendali, menyebabkan jendela di ruangan itu pecah dan tali kekangnya terlepas. Arnie bahkan mulai melayang dan mengambil pecahan kaca dan mencoba menggorok lehernya. Tapi Debbie sempat menahan tangannya. Lauren kemudian mencoba menyadarkan Ed yang juga mengalami kerasukan. Ed mengingatkan Lauren tentang cinta mereka dan mengatakan bahwa Islam menganggap cinta adalah kelemahan mereka, tetapi itu adalah kekuatan mereka. Ed pun berhasil terbebas dari kerasukan dan menghancurkan altar sekte tersebut, yang langsung membebaskan Arnie dari kerasukannya. Isla kemudian mencoba untuk menghabisi Ed dan Lauren, juga dirinya sendiri. Namun semuanya sudah terlambat saat iblis datang untuk menyeret jiwanya ke neraka, yang membuat Isla memutar tubuhnya hingga dia berputar ke belakang. Ed membawa piala altar ke Museum Horor Warren, ditempatkan di ruangan yang disitu merupakan kumpulan barang dari film sebelumnya, yaitu Annabelle dan Valak. Mereka kemudian bergabung dengan Debbie di gedung pengadilan saat persidangan Arnie berlangsung. Pengadilan menyatakan Arnie bersalah atas pembunuhan dan menjalani hukuman 5 tahun penjara. Lalu Arnie menikahi Debbie saat di penjara, dan mereka masih menikah sampai hari ini. Dan film pun berakhir. Oke gengs, itu dia alur film dari Conjuring 3. Film ini berbeda dengan film-film sebelumnya ya, yang dimana film sebelumnya selalu menampilkan rumah-rumah yang berhantu. Tetapi berbeda dengan film part 3 ini, karena film ini menampilkan misteri kasus pembunuhan yang diduga didalangi oleh iblis. Oke gengs, gitu aja untuk alur film The Conjuring 3. Bagi kalian yang ingin request film bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara subscribe dan like ya, agar bisa memberikan tontonan yang seru buat kalian. Oke gengs, see you in the next video and bye bye.